Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun berada yang telah meluangkan waktunya untuk boleh sama-sama belajar pada saat ini. Saat ini kita telah masuk ke pelajaran yang berikutnya, lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Judul malam hari ini adalah Batu yang Terungkit, masih dalam tema besar buku Daniel. Pelajaran malam hari ini akan dibawakan oleh pendeta muda Jeremy Huta-Julu. Namun sebelum kita akan mulai masuk ke pelajaran dan berdiskusi bersama-sama, kita akan awali dengan doa, dan kami minta pendeta Adrian Runesi boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan, tapi khususnya hamba Tuhan pendeta Jeremy akan menyampaikan, agar pekabaran yang disampaikan boleh kami terima, kami boleh pahami dengan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, kembali mengingatkan kepada kita semua yang mengikuti pelajaran ini, bila mana mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau respon apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh belajar bersama. Karena setelah pemaparan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Jeremy Huta-Julu, kita akan sama-sama berdiskusi. Waktu ini kita berikan kepada pendeta muda Jeremy Huta-Julu untuk menyampaikan pelajaran. Selamat malam untuk kita semuanya, baik para hamba Tuhan yang ada di Zoom, Pak Rosi, demikian juga seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Saat ini kita akan sama-sama masuk ke dalam seri kabaran dalam kitab Daniel yang tiba dalam pembahasan mengenai batu yang terungkit, di mana beberapa minggu-minggu yang lalu telah dibahas mengenai kerajaan-kerajaan yang sebelum daripada batu yang terungkit ini, dan juga khususnya minggu lalu mengenai umat Tuhan dan tanduk kecil. Oleh sebab itu, kami kembali mendorong untuk kiranya sahabat-sahabat konsep boleh menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya, pelajaran-pelajaran sebelumnya, agar dapat mendapat gambaran ataupun pelajaran yang lebih lengkap sesuai dengan urutannya dari awal tadi. Pada saat ini kami akan menyampaikan mengenai batu yang terungkit. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Pekabaran dalam kitab Daniel, batu yang terungkit. Batu yang terungkit ini adalah diambil dari kisah di mana Daniel pasal 2 dituliskan, di mana ada sebuah patung yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar dalam mimpinya, dan dituliskan bahwa terungkitlah sebuah batu yang menghantam patung itu dan menghancurkan patung itu dari atas sampai bawah. Dan dari situlah judul ini diambil, dan pelajaran ini akan kita lihat mengenai batu yang terungkit, dan juga kita melihat korelasinya dalam kitab-kitab yang lainnya dalam kitab Daniel. Batu yang terungkit ini kita akan bahas nanti dalam latar belakangnya, pertama dari kitab Daniel pasal 2. Kemudian kita akan melihat bagaimana kerajaan Tuhan dituliskan ataupun ditampilkan pada Daniel 7, 8, dan 12, dan kita akan melihat kesimpulan dan makna kerohaniannya. Yang pertama kita melihat sebagai latar belakangnya,
bahwa di dalam Daniel pasal 2, patung yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar itu kepalanya terbuat dari emas, yaitu melambangkan kerajaan Babylon, dada dan lengan perak kerajaan Medo dan Persia, pinggang dari tembaga itu adalah kerajaan Yunani, paha dari besi adalah kerajaan Romawi, kaki dari tanah liat dan juga 10 jari-jari itu adalah 10 kerajaan di Eropa Barat, dan batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia adalah nanti melambangkan tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali dan ketiga kali. Nah, ini kita bisa lihat dalam buku Iman Yesus dan Nubuatan Daniel, tulis oleh Pendeta Parang. Saat ini kita melihat sebagai mengulang kembali juga untuk melihat kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah kita dapat, bahwa Tuhan membukakan penglihatan ini kepada Nebukadnezar, yang dalam hal ini ia adalah mewakili manusia dalam peta pemerintahan duniawi, karena Nebukadnezar sendiri secara latar belakangnya dia bukan umat Tuhan yang mengenal Tuhan pada saat itu, dan Tuhan memberikan penglihatan ini dalam konteks sebuah kerajaan atau pemerintahan atau peta perpolitikan dunia. Dan Tuhan menjangkau Nebukadnezar dan juga bangsa Babel pada saat itu sesuai dengan kondisi mereka, dengan apa yang mereka paham, apa yang mereka ketahui. Tuhan membukakan sejarah dunia dari awal, dari zaman mereka sampai akhir nantinya. Dan kita melihat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ataupun ini yang kedua ya, di sini dikatakan, sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kemudian dijelaskan di ayat yang berikut 44, bahwa raja Allah suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi di kemudian hari. Mimpi ini adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Dan kita bisa melihat ada beberapa di tanda-tanda yang saya buat, saya kelompokkan berdasarkan warna. Yang kiri adalah tentang nubuatannya, yang kanan adalah sedikit penjelasan daripada yang di bagian kolom yang di kiri itu. Bahwa zaman raja-raja itu merujuk kepada bahwa batu ini jatuh tepat pada kakinya. Kemudian terungkit lepas itu ternyata kita melihat itu adalah perbuatan tangan Tuhan. Tuhan Allah yang mendirikan kerajaan itu. Dan kemudian semua kerajaan atau pemerintahan yang ada ataupun yang telah ada itu akan binasa, tidak akan ada yang tersisa lagi. Dan batu akan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi, yang artinya kerajaan Allah semesta langit dan bumi akan berdiri sampai selama-lamanya. Jadi ketika batu yang terungkit ini terjadi, inilah penjelasannya. Baik, kita melihat beberapa interpretasi tentang batu yang terungkit. Yang pertama ada disampaikan oleh Matthew Henry, bahwa kerajaan Tuhan ini adalah maksudnya kerajaan Tuhan Yesus yang tidak terlihat, yang ia dirikan pada saat Yesus datang pertama kali. Kemudian J. Fawcett dan Brown, dia berkata bahwa berdirinya kekristenan di zaman Kekaisaran Romawi. Dan juga dia memberikan opsi bahwa ini adalah tentang penghakiman terhadap bangsa-bangsa pada saat kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kemudian kita akan melihat kembali, coba membandingkan dengan yang tadi yang kita dapatkan dari Alkitab. Ketika kita melihat kerajaan pendapat dari Matthew Henry, di sini kita melihat bahwa kalau kita cocokkan dengan yang tertulis di Alkitab, seperti tidak pas. Karena ia katakan itu terjadi pada saat Yesus datang kedua kali.
Padahal kalau Yesus datang kedua kali berarti tidak ada lagi kerajaan selain daripada kerajaan Allah. Nyatanya setelah itu nubuatan-nubuatan berikutnya dari patung-patung itu masih ada kerajaan Kaisar Romawi, 10 negara bagian Eropa Barat. Maka pendapat Matthew kita bisa cocokkan di sini bahwa tidak pas. Bila mana ini yang kita mau ambil interpretasinya. Berdirinya kekristenan juga hal yang sama karena dimulai dari pada tahun awal-awal pelayan demikian juga itu tidak memenuhi kriteria yang disampaikan di Alkitab. Dan penghakiman terhadap bangsa-bangsa pada saat kedatangan Yesus Kristus kedua kali ini bisa terjadi ataupun bisa memenuhi daripada yang dituliskan di Alkitab di sebelah kiri. Dan kita akan melihat beberapa penjelasan bahwa Yesus Kristus tidak mendirikan kerajaannya pada saat Dia datang pertama kali. Kerajaan yang dimaksud adalah bukan kerajaan fisik yang seperti yang diharapkan murid-murid. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, itu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Bapaknya itu akan terjadi di masa mendatang, bukan pada saat Yesus melayani pada saat itu pertama kali. Kemudian kerajaan itu akan didirikan ketika Yesus Kristus datang kedua kali pada akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 disampaikan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya, pemunculan ataupun penyataan Yesus Kristus dan demi kerajaannya. Ini kita bisa baca dan ini kami dapat juga dari buku Iman Yesus dan Nubuatan Daniel. Kita melihat kemudian tentang kerajaan Allah, kerajaan Tuhan atau batu yang terungkit ini dalam terangnya ataupun di penglihatan Daniel pasal yang ke-7. Di dalam hal ini, di dalam penglihatan Daniel pasal 7 ini menunjukkan tentang sejarah dunia hingga akhirnya yang Tuhan berikan kepada Daniel. Dalam hal ini Daniel mewakili seluruh umat pilihan sehingga Tuhan memberikan penglihatan sesuai dengan peran seluruh umat Tuhan sepanjang zaman. Ini menunjukkan ada perbedaan cara Tuhan membukakan penglihatan ini kepada Nebukadnezar dan juga Daniel. Dalam penglihatan di kitab Daniel, di sini ada binatang-binatang yang muncul, ada 4 binatang yang muncul digambarkan dalam kitab Daniel pasal 7. Secara sekilas kita akan melihatnya kembali. Singa yaitu melambangkan kerajaan Babel, beruang melambangkan kerajaan Medo-Persia, macan tutul kerajaan Yunani. Binatang yang menakutkan itu melambangkan kekaisaran Romawi, yaitu 10 tanduk juga di dalam kisah ini melambangkan 10 kerajaan Eropa Barat, yang di dalam peristiwa patung-patung itu dia adalah 10 jari-jari kaki. Kemudian tanduk kecil itu melambangkan kekristenan Romawi yang berkuasa setelah mematahkan 3 tanduk, yaitu Heruli, kerajaan Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Hal ini tentang tanduk kecil tidak diungkapkan dalam mimpi yang dilihat Nebukadnezar mengenai patung. Karena ini berkaitan erat dengan satu sistem keagamaan, satu sistem kepercayaan yang dalam kacamata Nebukadnezar tidak ada bagiannya dalam dia karena dia sendiri adalah orang yang mewakili dunia ini, orang-orang dunia ini. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana peristiwa tanduk kecil dicabut dalam Daniel 7. Kerajaan Tuhan dalam Daniel 7, kita melihat bahwa dalam penglihatan ini bagi umat pilihan, kerajaan Tuhan tidak diungkapkan dalam bentuk binatang, namun dalam bentuk pengadilan atau penghakiman yang dijalankan oleh yang lanjut usianya, yaitu Tuhan Allah. Dalam Daniel pasal 7, ayat 9 sampai 14. Daniel 7, ayat 9, dikatakan bahwa sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti ulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab.
Tuhan dideskripsikan di dalam ayat sebelumnya sebagai yang usianya berkelanjutan, yaitu Allah Bapa, pakaiannya putih, rambutnya bersih, kursinya dari nyala api, dan roda-roda api berkibar, menggambarkan sebuah keagungan, kemuliaan Tuhan yang tiada taranya. Kemudian disampaikan juga bahwa Tuhan dilayani oleh malaikat yang jumlahnya tadi laksa kali berlaksa-laksa. Dan di sana ada tuliskan pengadilan dan kitab-kitab yang dari mana dasar akan pengadilan itu dilaksanakan untuk pembuktian. Kemudian kita melihat bahwa sebuah pertanyaan, apa yang terjadi pada pengadilan ini? Berdasarkan kitab-kitab yang ada, ketika tadi disampaikan, terbukalah kitab-kitab. Tuhan mengadakan penghukuman pemeriksaan terhadap semua orang yang mengaku setia kepada Yesus Kristus. Hal ini dilakukan sebagai pembuktian yang sah di hadapan seluruh alam semesta. Oleh karena kebenaran atau keadilan harus ditegakkan terkait dengan tuduhan setan terhadap umat-umat Tuhan, bahwa setan menuduh umat-umat Tuhan itu orang berdosa, orang bersalah, dan bahkan pemerintahan Tuhan juga dituduh sebagai pemerintahan yang sewenang-wenang. Maka diperlukan pembuktian yang adil, yang sah, yang benar di hadapan yang terbuka oleh seluruh makhluk ataupun oleh seluruh alam semesta. Dan kita melihat bahwa kitab-kitab tersebut di dalam Alkitab dituliskan itu sebagai ada kitab kehidupan, kemudian ada kitab peringatan dalam kitab Maliaki, dan kitab dosa-dosa manusia dalam kitab Pengkhotbah, dan juga di Matius 12 sebagai penjelasannya. Secara lebih jelas, umat-umat Tuhan boleh melihatnya dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 502 sampai 505. Dan berikutnya, kerajaan Tuhan dalam Daniel 7 ini, kita melanjutkan kisahnya, bahwa aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Kekuasaan binatang-binatang yang dicabut, dan hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Kita melihat di sini bahwa kekuasaan tanduk kecil itu dihentikan oleh Tuhan. Dan bagaimana kisah ini terus dituliskan di sini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, kata Daniel, ada tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini adalah mengenai kerajaan Tuhan yang dituliskan dalam Daniel 7. Yang mana di sini kita melihat anak manusia itu yang datang kepada Allah Bapa ialah Yesus Kristus. Dan peristiwa ini ketika Yesus Kristus datang menghampiri Allah Bapa, itu peristiwa ini digenapi ketika Yesus Kristus memasuki pelayanannya sebagai imam besar di bilik yang maha suci, di bait suci surga, untuk menyucikan bait suci itu ke dalam keadaannya yang wajar. Ini akan berkaitan dengan nubuatan dalam Daniel 8 ayat 14. Ayat 14 disampaikan ini merupakan pemberian kekuasaan dan kemuliaan kepada Yesus Kristus sebagai Raja atas kerajaannya setelah Yesus menyelesaikan tugas keimamatannya di dalam bait suci surgawi. Dan kita melihat bagaimana di dalam pasal 7 ini, kerajaan Tuhan itu dimunculkan berkaitan dengan proses pengadilan, di mana pengadilan ini akan membuktikan kepada seluruh alam semesta mengenai kebenaran akan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Dalam kerajaan Tuhan di dalam Alkitab Daniel, itu juga dimunculkan dalam kitab Daniel pasal ke-8. Selanjutnya, Tuhan memberikan penglihatan yang lebih jelas, yang lebih menjelaskan penglihatan yang sebelumnya yang Daniel telah terima. Yaitu di dalam Daniel pasal 8 ada membahas tentang domba jantan, yaitu kerajaan Medo-Persia, tentang kambing jantan kerajaan Yunani, tanduk kecil yang melambangkan kekaisaran Romawi dan kekristenan Romawi, pembersihan bait suci yang dituliskan dalam nubuatan 2300 petang dan pagi. Dalam Daniel pasal 8, di ayat yang ke-12,
terjadi sebuah kefasikan yang besar di dalam dunia pada saat itu, dituliskan dalam Daniel 8 ini. Dan dikatakan bahwa ada seorang kudus berbicara. Pertanyaannya, beliau di sini dituliskan ada sebuah pertanyaan. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Ada satu keadaan di mana kehidupan keagamaan dunia ini sedang tidak dalam keadaan yang benar. Dan ini dipertanyakan. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kerajaan Tuhan dalam Daniel 8 ini sedang terjadi sebuah kekecewaan dalam penyembahan kepada Tuhan yang benar. Di dalam buku yang dituliskan oleh Pendeta Pardosi, kefasikan yang membinasakan ini adalah istilah mengenai sistem agama kafir maupun kekristenan yang bertentangan dengan agama Tuhan yang benar. Yang tentunya kita bisa melihatnya dari Alkitab. Peristiwa ini akan berakhir sampai lewat masa 2300 petang dan pagi. Petang dan pagi ini dalam kitab Kejadian 1 ayat 5 menunjukkan bahwa ada satu petang, ada satu pagi, maka itu sebagai satu hari. Jadilah petang, jadilah pagi, demikianlah hari pertama, misalnya seperti itu. Dalam 2300 petang dan pagi ini berarti menunjukkan itu adalah 2300 hari. Nah, rentang waktu ini dianggap sebagai satu nubuatan. Maka seperti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, bahwa satu hari nubuatan di dalam berdasarkan Yeskiel 4 ayat 6 dianggap sebagai satu tahun literal. Maka 2300 petang dan pagi sama dengan 2300 tahun literal yang dalam waktu yang nyata. Nah, rentang waktu 2300 petang dan pagi ini dimulai bersamaan dengan nubuatan 70 minggu dalam Daniel pasal yang ke-9. Nubuatan ini dimulai pada permulaan tahun ke-7 pemerintahan Artasasta, lebih tepatnya tahun 457 sebelum Masehi. Nah, kalau ini kita jadikan titik mulai, ketika dimulai pada tahun 457, maka kalau ditambahkan 2300, genap berakhir pada tahun 1844 Masehi. Dan itulah mulai dan akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi, diakhiri pada tahun 1840. Nah, perhitungan waktu tersebut adalah mengenai tempat kudus yang akan dipulihkan. Oleh karena ini menjangkau hingga ke zaman Kristen, maka tempat kudus itu yang dimaksud pasti bukanlah Ka'bah yang ada di kota Yerusalem, karena itu sudah hancur pada tahun 70 Masehi. Maka menurut Ibrani 8 ayat 1 dan 2, di situ menjelaskan tentang imam besar yang melayani di tempat kudus, di mana itu dijelaskan sebagai kemah sejati dan didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Berdasarkan ini, ketika di Daniel 8 ayat 14 tentang tempat kudus ini, maka ini menunjukkan kepada bait suci surga yang Tuhan Allah berikan sendiri. Pelayanan Ka'bah ataupun bait suci tadi yang ada di dunia ini, itu mengikuti pola pelayanan dari Ka'bah surga. Dalam pelayanan di Ka'bah terdapat dua bagian, yaitu ada pelayanan harian, ada pelayanan tahunan. Pelayanan harian adalah pelayanan pengampunan dosa sehari-hari yang dilakukan oleh Yesus. Sedangkan pelayanan tahunan, penggenapannya adalah pada hari pendamaian, yaitu hari penghakiman, di mana ada penghakiman, ada pemulihan, ada penyucian Ka'bah dari dosa pada kehidupan sejarah dunia ini. Nah, pelayanan pada hari pendamaian ini termasuk juga pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan pemeriksaan dan diakhiri dengan pelaksanaan. Yang tadi dirujuk kepada Daniel 7 tadi, yang ketika dibukalah kitab-kitab itu. Pelaksanaan penghakiman ini akan membersihkan dosa secara permanen di seluruh alam semesta.
Dan sehubungan dengan nubuatan 2300 pertanda pagi ini, yang tadi kita tahu bahwa dimulai 457, berakhir 1844, maka pada tahun 1844 inilah dimulai proses pelayanan tahunan yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar. Yaitu pelayanan tahunan ini juga melibatkan proses penghakiman. Dikaitkan dengan Daniel 7 ayat 13, tadi ketika ada seorang anak manusia datang menghampiri yang lanjut usianya, maka hal itu terjadi atau terlaksana pada tahun 1844 juga, yaitu ketika Yesus Kristus sebagai imam besar melayani di Ka'bah surga memasuki bilik yang maha suci. Tepatnya terjadi pada 22 Oktober 1844. Dan berikutnya kita masuk tentang kerajaan Tuhan dalam Daniel pasal 12. Bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman, Tuhan memberikan penglihatan mengenai kesimpulan sejarah dunia. Yang pertama di Daniel 12 ada dibahas tentang kesesakan besar. Dan juga ada tentang 1260 hari, yaitu tentang rentang waktu dari 538 sampai 1798. Ada juga 1290 hari, yaitu tahun 508 sampai 1798 Masehi. Dan 1335 hari, yaitu 508 sampai 1843 Masehi. Dan juga dibahas tentang jaminan tentang adanya kebangkitan. Pada waktu itu, di dalam Daniel 12 ayat 1, dituliskan bahwa pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di sini mengenai kesesakan yang besar. Penggenapan terjadinya kesesakan yang besar ini tadi disampaikan pada waktu itu juga di dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Nah, kapankah itu terjadi? Hal ini belum diketahui, yaitu belum terjadi. Dan diperlukan kehati-hatian dalam menentukan waktunya. Dalam masa kesesakan besar ini, pada saat inilah akan terjadi nantinya 7 malapetaka yang tertulis dalam Wahyu pasal 16. Di dalam Wahyu Daniel 12 ayat 1 ada tokoh yang disebut sebagai Mikael. Mikael itu ialah Yesus Kristus. Dia akan meluputkan setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dari peristiwa kesesakan besar ataupun dari kematian kekal itu sendiri. Kemudian akan terjadi kebangkitan kepada setiap orang yang mati dalam Yesus Kristus. Dan kebangkitan ini dikenal dengan kebangkitan pertama. Dalam Daniel pasal 12 ini, kebangkitan yang pertama itu tadi terjadi pada orang yang mati dalam Yesus Kristus. Ada juga kebangkitan yang kedua yang terjadi ketika orang-orang jahat akan dibangkitkan untuk mendapat kengerian yang kekal tadi, kematian yang kekal. Dan peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus dan umat tebusan turun dari surga ke bumi setelah masa 1000 tahun di surga. Kemudian ada juga selain kebangkitan, di dalam Alkitab menjelaskan tentang kematian. Kematian fisik, yaitu ketika kita menghembuskan nafas terakhir, itu disebut sebagai kematian yang pertama. Sedangkan kematian kekal, atau ketika seorang berdosa nanti pada akhirnya masuk dalam api neraka, ketika itu Tuhan Yesus dan umat tebusan turun dari surga ke bumi, maka Tuhan Yesus akan menurunkan api neraka bagi setiap orang-orang fasik yang akan menyerang kumpulan umat percaya dan Tuhan. Dan pada saat itulah terjadi kematian kekal atau yang disebut dengan kematian yang kedua. Sebagai kesimpulan dari batu yang terungkit ini, kita melihat tadi bahwa di dalam Daniel 2, batu yang terungkit ini ditampilkan bahwa ia akan menghancurkan seluruh bagian dari patung itu, seluruh bagian sejarah dunia atau kerajaan-kerajaan itu akan berakhir, digantikan dengan kerajaan Tuhan Allah.
Kemudian dalam Daniel pasal yang ke-7 menjelaskan tentang masa pengadilan, tanduk kecil yang dicabut, yang mana ini menjadi dasar mengenai akan berdirinya kerajaan Tuhan Allah. Menjelaskan akan menampilkan mana umat tebusan yang sudah ditebus, yang sudah diperiksa, yang sudah lepas dari kesesakan yang besar itu, yang sudah dimurnikan oleh darah Yesus Kristus. Daniel 8 mengenai pembersihan bait suci itu diterangkan lebih jelas lagi oleh Tuhan kepada Daniel pada saat itu mengenai proses penghakiman nubuatan 2300 petang dan pagi juga. Dan dalam Daniel 12 kerajaan Tuhan ini atau batu yang terungkit ini digambarkan sebagai kesesakan yang ada juga nanti kesesakan yang besar di mana Mikael akan meluputkan umat percaya. Ada juga kebangkitan bagi orang percaya. Maka batu yang terungkit adalah kerajaan yang didirikan oleh Tuhan Allah. Kerajaan ini terjadi ketika kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dan ketika kerajaan ini berdiri, kerajaan bangsa-bangsa di bumi dan seluruh sistem agama yang menentang Tuhan akan binasa. Dan kerajaan Allah akan berdiri untuk selama-lamanya. Kerajaan Allah ini juga menyatakan kebenaran Tuhan kepada seluruh jagat raya dalam proses penghakiman. Penghakiman yang berlangsung dengan proses pemeriksaan yang dimulai pada tahun 1844, 20 Oktober, dan pelaksanaannya pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Proses penghakiman ini sangat penting untuk menyediakan bukti kepada seluruh alam semesta bahwa pemerintahan Tuhan Allah itu adalah pemerintahan yang benar, yang adil, serta umat-umat yang masuk dalam kerajaannya adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan telah menang atas dosa. Dalam penyelamatan terhadap umat-umat kerajaan Allah, Tuhan menyediakan kebangkitan untuk masuk ke dalam hidup kekal, serta kematian kekal untuk orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Demikianlah pekabaran dalam kitab Daniel mengenai batu yang terungkit yang kami boleh sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Jeremy untuk pelajaran yang telah diberikan tentang batu yang terungkit ya, dan cerita paralelnya di Daniel 2, 7, 8, bahkan di Daniel 12. Sekarang kita tiba kepada diskusi untuk beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Pendeta. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya begini, Pendeta. Kira-kira mengapa ya, atau apa pelajaran yang bisa didapatkan dari cerita kedatangan Tuhan yang Pendeta Jeremy tadi jelaskan tentang batu itu ya, batu yang terungkit. Nah, kedatangan Tuhan yang muncul atau datang itu kesannya penuh kekerasan ya. Tadi seperti beberapa ayat yang Pendeta Jeremy sampaikan di Daniel 2 ayat 33 dan 44, di sana ada kata meremukkan, menghabisi. Lalu di Daniel 7 ayat 26 dicabut, dimusnahkan, dihancurkan. Lalu Daniel 8 ayat 25 ada kata dihancurkan. Nah, kira-kira kenapa kalau mungkin kita bisa tahu ya, atau paling tidak apa pelajaran kira-kira kita bisa dapat dari kedatangan Tuhan yang rasanya penuh ekspresi kekerasan ini ya. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Ekspresi-ekspresi itu muncul tentunya di kitab Daniel. Tuhan memberikan terang ini kepada Daniel yang ia sendiri dalam mengekspresikannya pasti berkaitan dengan apa yang pernah ia alami atau yang pernah ia rasakan. Kemudian karena Daniel hidup di masa juga yang penuh dengan kekerasan, ataupun berkaitan juga kepada Nebukadnezar yang dalam memperbesar wilayahnya dan mengakhiri satu masa pemerintahan satu kerajaan yang sudah direbut, ia menggunakan kekerasan. Dan dalam hal itu Tuhan juga menggunakan kurang lebih hal yang ia pahami, hal yang masuk dalam pemahaman dari orang yang akan menerimanya, akan menerima pesan ilahi tersebut.
Jadi dalam hal ini bukan menceritakan tentang Tuhan yang keras, Tuhan yang kejam, namun secara sederhana ini mau menerangkan bahwa kalau sesuatu yang baru itu mau mulai, sesuatu yang lama itu harus selesai dulu. Kalau sesuatu hal yang baru itu ingin eksis, sesuatu hal yang lama itu harus hilang dulu. Namun ini dituliskan dalam ekspresi yang mungkin agak keras yang berkaitan dengan peperangan ataupun penjajahan ataupun ya pembantaian ataupun satu peperangan yang lama yang ingin masuk ke satu kerajaan yang baru. Dan di sini juga kita melihat bahwa Tuhan merencanakan tidak selamanya kerajaan dunia ini akan berkuasa. Tapi bahwa kerajaan Tuhanlah yang akan selamanya berkuasa. Demikian yang kami boleh sampaikan. Silakan, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin kita ke Pendeta Dwi. Kalau mungkin ada tanggapan Pendeta dari pertanyaan yang sama ini, silahkan. Baik, mungkin saya mau menambahkan saja bahwa di sini konteksnya adalah Tuhan akan membuat kerajaan kekal. Daniel 2 ayat 24 ya, saya sebutkan. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi ada kerajaan yang tidak binasa sampai selama-lamanya. Kemudian kekuasaan tidak akan beralih lagi. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan yang menghabisinya. Nah, ini sepertinya ayat ini adalah paralel dengan kalimat yang sebelumnya, di mana kita bisa melihat di sini justru hanya kerajaan Allah saja yang kekal, dan kerajaan duniawi itu tidak ada yang kekal. Nah, di sini kita justru mendapat pelajaran yang menarik dari kalimat ini, bukan masalah kekerasan, tetapi di sini ayat ini ingin mengkontraskan bahwa hanya kerajaan Allah yang kekal, bahwa kerajaan dunia ini akan hancur, ya, kerajaan dunia ini akan habis, ya, kerajaan-kerajaan politik duniawi akan hancur pada waktunya, dan itu akan digantikan oleh kerajaan Allah yang tidak akan binasa. Nah, justru saya melihatnya ke sana, ya, tidak melihat ini kok kekerasan begitu ya. Nah, karena begini, kehancuran kerajaan duniawi itu sebenarnya tidak diperangi oleh kerajaan Allah, begitu. Sebenarnya tidak diperangi secara fisik, karena kerajaan Allah yang muncul di sini, yang dibangun kerajaan itu bukanlah kerajaan yang bersifat politik fisik, mempunyai pasukan, mempunyai angkatan militer, senjata mungkin yang lebih kuat daripada kerajaan-kerajaan dunia. Tidak seperti itu. Ya, justru kerajaan ini adalah kerajaan yang bersifat rohani, ya, bersifat rohani. Oleh sebab itu, bagaimana sesuatu yang bersifat rohani ini akan menghancurkan kerajaan yang memiliki kekuatan militer? Itu tidak mungkin. Jadi di sini kerajaan daripada Allah ini dibilang meremukkan itu dengan tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekuatan militer seperti kerajaan-kerajaan misalnya waktu Babel menaklukkan kerajaan Asyur mungkin, atau dia Persia menaklukkan kerajaan Babel menggunakan peperangan. Ya, tidak seperti itu. Di sini menggunakan peperangan rohani, bahwa prinsip rohani hukum Tuhan yang dipelihara dalam kerajaan inilah yang memelihara kerajaan ini, dan kuasa Tuhanlah yang bekerja dari hati manusia, mengalihkan manusia daripada pandangan kerajaan-kerajaan duniawi menuju kerajaan yang bersifat rohani dan surgawi ini. Jadi itu mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Dwi Cahyono untuk tanggapannya. Nah, kita ke pertanyaan yang berikut ya, Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan begini untuk Pendeta Jeremy lebih dahulu, nanti mungkin ke Pendeta Jimmy ya. Pertanyaan yang masuk, Alkitab berkata bahwa pada saat kedatangan yang kedua kali nanti, tidak ada yang tahu waktunya. Yang tahu hanya Bapa.
Sedangkan malam ini pelajaran mengatakan batu itu terungkit sendiri, tidak ada yang menyebabkan. Sedangkan batu itu melambangkan Yesus. Dengan kata lain, berarti Yesus tahu dong kapan ia mau datang. Lalu bagaimana hubungan dengan hal ini? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama yang mungkin kita perlu sama-sama sepakati bahwa batu itu bukan melambangkan Yesus, tapi melambangkan kerajaan yang didirikan oleh Allah. Kerajaan yang didirikan oleh Tuhan. Sama seperti settingnya ini kan tadi latar belakangnya di patung yang dimana emas itu nanti kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Dan batu ini menurut Daniel 2 ayat 44 bahwa Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan. Dan kemudian karena ini adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Allah, sama bahwa seperti yang dikatakan bahwa Yesus sendiri pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Ketika kerajaan ini pun berdiri, dijelaskan dalam Daniel 7 ayat ke-14. Daniel 7 ayat 14 katakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa Allah Bapa lah yang memberikan kuasa itu kepada Yesus untuk menjadi sebagai seorang raja. Artinya sama seperti yang tadi juga bahwa Yesus tidak tahu bahwa kapan kerajaan itu akan datang atau kapan Yesus datang gitu. Hanya Bapa yang tahu. Berarti ini menunjukkan bahwa kerajaan itu tadi itu adalah batu itu adalah kerajaan yang didirikan oleh Allah, dan bahwa Yesus tidak tahu kapan itu akan terjadi nantinya, hanya Bapa yang tahu. Kenapa? Karena kerajaan itu pun hak sebagai rajanya Tuhan yang mengaruniakan kepada Yesus Kristus. Demikian mungkin yang kami boleh sampaikan. Silakan. Amin, terima kasih Pendeta Jeremy. Nah, Pendeta Jimmy Utabarat mungkin ada yang mau ditanggapi. Baik, terima kasih ya. Menambahkan sedikit saja. Jadi, apakah Yesus tidak tahu akan batu yang terungkit itu adalah kerajaan yang akan datang menghancurkan semua kerajaan-kerajaan yang ada? Ya tentu tahu ya. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari kalahan. Ya. Bagian dari kalahan yang juga adalah Tuhan. Ya, atau sering disebut Mikael ya. Mikael dalam kitab Daniel. Lalu ketika disandingkan dengan kitab Matius bahwa dikatakan tidak ada yang tahu, bahkan anak sendiri tidak tahu katanya, ya itu kan secara kemanusiaan anak ya. Secara kemanusiaan anak, Yesus selalu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, merendahkan posisinya sebagai Tuhan ya, tidak menganggap dia itu Allah. Sehingga dia tidak pernah mau sombong bahwa dia mengetahui segala-galanya ya, sebagai manusia. Artinya itu hanya untuk mengingatkan bahwa manusia seharusnya nggak usah melebihi Tuhan, begitu ya. Tapi kalau secara ketuhanan ya tentu majelis ketuhanan itu kan tetap juga ada Yesus di sana, ya. Walaupun Yesus itu kan nama manusia. Ya. Nah, artinya adalah kealahan atau Mikael ya, atau Allah anak. Dan mereka adalah satu dalam kesatuan yang mengetahui kapan masa-masa itu akan selesai, kapan mereka akan datang untuk intervensi, ya, untuk mengambil alih semua, dan kapan juga akan membawa umat manusia ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita sekarang lebih dahulu ke Pendeta Pardosi. Mungkin boleh ditanggapi Pak Pendeta dua pertanyaan tadi, yang pertama dan yang barusan. Silahkan Pendeta.
Pertanyaannya apa ini? Pertanyaan yang pertama tadi, kira-kira kenapa atau apa pelajaran kita bisa dapatkan dari cerita kedatangan Tuhan itu munculnya atau datangnya penuh dengan kekerasan? Karena di Daniel 2 disebutkan meremukkan, menghabisi, di Daniel 7 ada ekspresi dicabut, dimusnahkan, dihancurkan, lalu di Daniel 8 dihancurkan. Nah, itu yang pertama Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi kenapa terlihat ada kekerasan di sana? Karena memang ada yang harus dihancurkan, yaitu dosa itu sendiri, kan. Dosa itu kan sudah menguasai dunia ini. Dan dosa itu sudah menguasai dunia ini untuk sekian ribu tahun kalau dalam pemahaman Alkitab. Sehingga setan dan semua pengikut-pengikutnya itu memang harus dihancurkan, dan penghancurannya itu yang menggunakan kekerasan fisik. Ya, puncaknya dengan api neraka itu tadi. Kali ya orang jahat itu mati begitu karena tidak kuat melihat kemuliaan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sementara orang benar akan diubahkan kalau masih hidup dan bangkit kalau sudah mati dan diangkat ke surga. Dan nanti waktu kedatangan yang ketiga kali bersama Yerusalem baru, orang tebusan semua, maka dunia ini harus dibinasakan. Dan itulah yang disebut dengan Tuhan melakukan tindakan pembinasaan. Nah, pembinasaan itu kan sudah barang tentu harus menggunakan aktivitas yang negatif ya. Ya, dengan memberikan atau mengirimkan api neraka untuk membakar semua. Jadi itu adalah proses karena adanya dosa itu. Jadi karena adanya dosa, maka dosa itu harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya ya dengan kekerasan. Karena dosa itu telah melakukan kekerasan. Baik kepada manusia maupun kepada Tuhan itu sendiri. Penyalipan itu kan kekerasan. Ya. Menuntut kematian itu kan adalah kekerasan. Demikian juga maka Tuhan menyelesaikan persoalan dosa ini dengan juga kekerasan, yaitu pembinasaan. Tapi itu bukanlah isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan tidak mau sebenarnya membinasakan siapa? Manusia. Tetapi karena itu adalah pilihan manusia untuk tetap tinggal dalam dosa, sehingga upah dosa adalah apa? Adalah maut. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ini pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaannya, Alkitab berkata pada saat kedatangan yang kedua kali nanti tidak ada yang tahu waktunya, yang tahu hanya Bapa. Sedangkan malam ini pelajaran mengatakan batu itu terungkit sendiri, tidak ada yang menyebabkan. Sedangkan batu itu melambangkan Yesus. Dengan kata lain berarti Yesus tahu dong kapan ia mau datang. Lalu bagaimana hubungan dengan hal ini? Dibaca dulu ayatnya. Ayatnya bunyinya lengkapnya bagaimana? Apa sekedar begitu atau ada lengkapnya tanpa perbuatan tangan manusia atau bagaimana? Coba dibaca dulu. Supaya jelas. Boleh coba bantu dibaca? Ya. Daniel 2 ayat 34. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Nah, kata kuncinya di situ ya. Ya, supaya kita hemat waktu. Terima kasih. Jadi kata kuncinya kan tanpa perbuatan tangan manusia. Berarti kedatangan Tuhan itu tidak membutuhkan kontribusi manusia. Kalau ada kontribusi manusia di situ, berarti kan manusia harus tahu dong kapan dia harus memberikan kontribusi. Tanpa perbuatan tangan manusia itu juga menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu bukan atas waktunya manusia atau kehendaknya manusia, tapi adalah kehendak Tuhan. Nah, itu sebenarnya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu selain keilahian. Sementara Yesus adalah ketika dia berbicara demikian, dia sedang berbicara dalam kondisi kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya. Bagaimana Yesus tidak tahu kapan dia datang, sementara dia tahu bahwa siapa itu? Filipus ya. Siapa itu yang dia lihat sudah duduk di pohon, di bawah pohon sebelum bertemu itu? Sakeus. Hah? Sakeus. Nikodemus. Sakeus. Murid Yesus ini. Oh. Dalam buku apa itu? Yohanes ya, Yohanes pasal 1 ya.
Ya. Yohanes Dia 1. sudah melihat orang itu duduk sebelum orang itu bertemu dengan Yesus. Ya kan. Yesus itu kan maha tahu dia selama dunia ini. Tetapi ketika dia bicara tentang kemanusiaannya, maka dia ada keterbatasan pengetahuan. Jadi tidak ada kaitannya antara pernyataan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu, lalu mau dikaitkan dengan, loh kok ini ada cerita tentang batu yang lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi harus lengkap baca Alkitabnya, tanpa perbuatan tangan manusia. Berarti kedatangan Tuhan itu tidak melibatkan manusia. Manusia itu tidak ada kontribusinya di sana. Karena itu adalah kedatangan ilahi. Bagaimana kedatangan ilahi manusia berkontribusi dalam proses kedatangannya? Kan nggak mungkin lah. Ya, oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita ke pertanyaan berikutnya ini untuk ke Pendeta Jeremy. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir kalau tidak ada yang masuk lagi. Pertanyaan begini, Pendeta. Berbicara mengenai kerajaan Tuhan, apakah Daniel sendiri memahami maksud dari arti kerajaan Tuhan tersebut? Karena perbandingan Daniel 8 ayat 27 dan Daniel 12 ayat 4, Daniel awalnya tidak paham, tapi akhirnya paham. Ini berhubungan dengan penglihatan yang dilihatnya. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Mengenai Daniel sendiri, tentu kita hanya bisa menilai dari apa yang dituliskan dari Alkitab seperti itu. Dan di sini disampaikan Daniel di dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Artinya bagi Daniel di zamannya Daniel, penglihatan yang Tuhan berikan bagi Daniel sudahlah cukup bagi dirinya pada saat itu. Namun ketika nanti umat-umat Tuhan akan mempelajarinya lagi, pengetahuan akan bertambah bahwa Tuhan akan memberitahukan kepada umat-umat Tuhan di segala zaman, tentunya yang makin hari akan mendekati akhir zaman itu, di zaman akhir ini, bahwa mereka akan mereka akan mendapatkan kebenaran-kebenaran ataupun pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan bukakan kepada mereka. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu sudah cukup, sudah pas, sudah sangat bagi Daniel sudah sangat cukup bagi dia untuk memahami hal tersebut. Demikian mungkin respon yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapannya atas pertanyaan yang barusan tadi. Ini ada, mungkin kita ke Pendeta Pardosi langsung ya, pertanyaan yang tadi Pendeta. Berbicara mengenai kerajaan Tuhan, apakah Daniel sendiri memahami maksud dari arti kerajaan tersebut ya? Karena perbandingan Daniel 8, Daniel 12, Daniel awalnya tidak paham, tapi akhirnya paham. Ini berhubungan dengan penglihatan yang dilihatnya. Silakan Pak Pendeta. Yang tidak dipahami Daniel itu bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang tidak dipahami Daniel itu, kalau saudara baca Daniel 7 dan Daniel 8, itu adalah pergerakan tentang tanduk kecil. Kalau versi Daniel 7. Kalau versi Daniel yang ke-8, ya itu juga tanduk kecil kan. Tetapi tanduk kecil itu kan Daniel 8 itu mengarah kepada dua kekuasaan. Yaitu kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Itu yang dia tidak pahami. Kalau masalah tentang kedatangan yang kedua kali, dia paham. Kenapa? Di ayat yang di pasal 12 kan dikatakan sama Daniel. Sudahlah, cukuplah. Nanti apa? Kau akan dibangkitkan kan gitu. Dia paham itu, dia tahu itu. Ya, jadi kalau baca Daniel 7 dan 8, fokus persoalan Daniel itu adalah konflik dari sejak Yunani itu. Yunani ya, Daniel 7 itu kan mulainya dari Yunani. Karena Daniel itu kan tidak hidup dalam kerajaan Yunani. Jadi dari Yunani itu masuk ke Roma, masuk 10 tanduk, lalu masuk itu tanduk kecil, penganiayaan 1260, ya, lalu Daniel 12 itu bangsamu akan teraniaya, tapi akan datang Mikael.
Nah ini yang dia tidak mengerti, itulah apa yang terjadi nanti ini. Yang dia tahu cuman akan terjadi penganiayaan besar, akan muncul kekuasaan seperti ini. Tapi kan dia tidak, makanya dia kan sampai pingsan dan lain sebagainya, ya. Tapi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dia tahu karena dia juga mendapatkan jaminan itu waktu sebelum dia mati, itu ya di pasal 12. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ini kita pertanyaan satu terakhir Pendeta, ternyata masih ada lagi pertanyaannya untuk Pendeta Jeremy. Nah ini dia. Beberapa aliran Kristen menafsirkan bahwa ini adalah kerajaan fisik. Mengapa pandangan ini tidak benar? Ya, silakan Pak Pendeta Jeremy, boleh disampaikan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Ketika pandangan tersebut mengartikan sebuah kerajaan fisik, pertanyaannya kerajaan fisik yang didirikan kerajaan Tuhan Allah sekarang, yang mana? Karena penggenapannya yang kita ketahui bahwa memang belum ada kerajaan fisik yang terjadi. Kerajaan fisik itu pun diharapkan oleh para murid-murid ketika Yesus masih hidup pada saat itu. Namun Yesus sampaikan bahwa kerajaan yang kudirikan bahwa bukanlah kerajaan fisik pada saat itu. Namun yang Yesus sampaikan dalam Matius 26 ketika perjamuan malam itu, dia sampaikan bahwa nanti kita akan bertemu kembali, yaitu meminum cawan anggurnya ini nanti ketika di dalam kerajaan Bapakku. Yang artinya itu nanti ketika terjadi di masa depan dan terjadi pada saat kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Kenapa hal itu pandangan yang tadi disampaikan bahwa ini adalah kerajaan fisik tidak benar? Yang pertama karena Yesus Kristus sendiri belum datang. Yang kemudian ketika kalau ini disampaikan ini adalah sebuah kerajaan fisik, syaratnya adalah kerajaan-kerajaan sebelumnya, kerajaan-kerajaan umat manusia, itu harus berhenti, harus hancur semuanya. Dan hanya kerajaan itu saja yang berdiri. Faktanya di zaman kita sekarang bukan hanya kerajaan Kristus saja yang hidup, artinya banyak bangsa-bangsa yang lain yang masih ada. Berarti itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian mungkin kita bisa melihat juga bagaimana mengenai masa kesesakan besar itu sendiri yang belum terjadi. Kalau diharapkan bahwa itu adalah sebuah kerajaan fisik yang terjadi sekarang ini, maka seharusnya sudah terjadi dong kesesakan besar itu juga. Jadi oleh 3 alasan inilah kita bisa melihat bahwa pandangan batu yang terungkit ini adalah kerajaan fisik yang didirikan Tuhan Allah di atas muka bumi ini, itu adalah pandangan yang tidak tepat. Yang tepat ialah yang kita tunggu nanti ketika kedatangan Yesus Kristus kedua kali, yang kita akan melihat pada saat itu terjadi, semua bangsa akan binasa, ya, semua sistem kerajaan akan berhenti, dan hanya nanti akan terjadi yang ada hanyalah kerajaan Tuhan Allah sendiri. Demikian yang kami boleh sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Jeremy. Kita ke Sir Pardosi. Pendeta mungkin boleh ditanggapi tadi itu kenapa ini bukan kerajaan fisik ya, dan nanti sekaligus closing statement Pak Pendeta. Batu yang tidak terungkit tanpa perbuatan tangan manusia itu kan jatuhnya dari langit. Ya. Kan itu sudah cukup sebagai sebuah gambaran bahwa itu bukan menyangkut aktivitas manusia. Jatuhnya dari langit. Perhatikan itu tentang kepala dari emas, dada dan lengan dari perak. Itu tidak ada merujuk ke langit ya. Tidak ada. Contohnya maka lepaslah kepala dari emas gitu. Terus lepaslah dada dari perak terus nyambung gitu. Terus lepaslah dari langit. Enggak ada. Semua sudah di bumi ini. Tapi kalau batunya itu justru dari langit. Jadi ini bukan aktivitas manusia untuk membangun sebuah kerajaan baru. Ini adalah aktivitas Tuhan. Sebenarnya batu itu, kalau menurut buku Daniel kan memenuhi bumi.
Jadi itu tidak bisa dikategorikan berhenti di kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi itu dikategorikan puncaknya, saya katakan begitulah ya. Karena dia akan memenuhi bumi dia. Nah puncaknya itu kan setelah 1000 tahun. Nah itu sebabnya dikatakan tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi itu memang betul-betul aktivitas keilahian, bukan aktivitas manusia biasa gitu. Ya, jadi dengan dua kategori itu maka sudah jelas bahwa ini tidak merujuk kepada kerajaan fisik versi manusia yang dikatakan akan munculnya Israel baru dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Tidak ada. Ya, terima kasih banyak. Jadi untuk closing statement saya bahwa kepastian datangnya kerajaan Tuhan itu adalah jelas pasti. Karena itulah puncak daripada rencana keselamatan. Ya, kalau Yesus mati di kayu salib lalu dia tidak datang lagi untuk memberikan kehidupan kekal, yang nggak ada gunanya dia mati di kayu salib. Itu sebabnya batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia itu adalah puncak dari seluruh rencana keselamatan. Di mana keselamatan itu akhirnya diberikan secara fisik kepada orang-orang yang selama ini sudah bertahan di dalam iman mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bagian yang terakhir ini, Pendeta Jeremy untuk closing statement. Baik, terima kasih. Pelajaran mengenai batu yang terungkit ini menjadi sebuah pengharapan buat kita umat manusia bahwa kita tidak selamanya akan tinggal di bumi ini yang penuh dosa. Namun itu akan menjadi sebuah pengharapan bahwa kita akan hidup dalam kehidupan yang benar, hidup dalam kekekalan, dan juga bukan hanya di surga, namun nanti kita akan hidup kembali ke bumi ini yang sudah dibersihkan dari setiap anazir dosa. Dan bahkan bukan hanya untuk kita saja yang hidup di zaman ini, namun itu juga berlaku bagi setiap umat Tuhan, umat yang percaya pada Tuhan dari awal mula sejarah dunia ini hingga nanti pada akhir. Demikian yang kami boleh sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Jeremy. Dan terima kasih kepada sahabat konsep yang telah menyaksikan pelajaran di malam hari ini. Kita akan menutup pelajaran malam hari ini dengan doa, dan Pendeta Muda Edwin Pasaribu akan pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami dapat bersyukur boleh belajar akan firman Tuhan lewat kitab Daniel pasal 2. Engkau memberitahukan kepada kami kepastian akan kedatangan Tuhan dan juga kerajaan daripada Tuhan itu sendiri. Biarlah kami boleh mengimani dan bahkan tetap percaya agar nantinya Tuhan kami boleh beroleh selamat dan kami masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkati hamba Tuhan Pendeta Jeremy Huta-Julu yang sudah menyampaikan, dan juga Pendeta Pardosi. Tuhan juga akan memberkati kami juga para hamba Tuhan yang tergabung di tim konsep ini, agar lewat itu Tuhan kami semakin dikuatkan dalam iman dan kami semakin setia di hadapan Tuhan. Memberkati juga sahabat-sahabat konsep dimanapun mereka berada yang mengikuti akan tayangan ini. Tuhan juga akan memberkati, biarlah tambahkan iman dan harapan menjadi bagian daripada mereka. Dan kami akan serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Demikianlah diskusi Alkitab pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih telah luangkan waktu untuk belajar bersama. Dan minggu depan kita akan tetap belajar sama-sama. Masih dalam topik buku Daniel. Dan minggu depan topiknya, judulnya adalah tentang 70 minggu. Apa itu 70 minggu, periodenya kapan, dan apa yang terjadi. Saya pikir ini jadi hal menarik untuk kita pelajari bersama. Dan minggu depan Pendeta Adrian Runesi yang akan menyampaikan pelajaran bagi kita. Sekali lagi, terima kasih. Kiranya Tuhan berkati kita semua.